Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Septiani Halidi Rahman. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, angkatan 8, kelompok 4, nomor NDH 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya masalah analisis isu yang ada di unit kerja. Ya, unit kerja saya di Puskesmas Terminal Banjarmasin. Di sini tupoksi saya sebagai pengadministrasi rekam medis. Baik, langsung saja kita mulai saja. Untuk pertama di pengantar. Pengantar itu di unit pelayanan rekam medis, pelayanan puskesmas terminal, berbagai macam pelayanan. Salah satu pelayanan tersebut rekam medis, salah satu yang dapat dijalankan layanan oleh pendaftaran lewat jalan. Unit rekam medis menjadi salah satu SPM atau standar pelayanan minimal, yaitu pelayanan waktu tunggu loket pendaftaran, sistem penomoran rekam medis, kelengkapan pengisian catatan medis, sampai ke penyimpanan atau filing rekam medis, yang mempunyai beberapa isu yang dianalisis pada kesempatan kali ini, yaitu analisis itu ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu APKL atau dalam artian aktual, problematik, kelayakan, dan kekalayakan, yakni alat bantu untuk menganalisa ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktualnya, problematis, kelayakan, dan kekalayakan dari isu yang ditemukan di lingkungan puskesmas terminal. Mari kita simak. Untuk peranalisanya itu, yang pertama dilakukan untuk mengetahui isu permasalahan yang terjadi pada bagian rekam medis. Yang pertama itu belum optimalnya sistem penomoran rekam medis family folder yang membuat kode kecamatan, kelurahan, sampai status dalam keluarga. Kemudian yang kedua, tingginya berkas rekam medis yang sudah disimpan dan sempitnya ruangan rak penyimpanan rekam medis. Dan yang ketiga, peranalisanya itu kurangnya aspek kerahasiaan ruangan penyimpanan rekam medis, karena ruangan penyimpanan rekam medis di puskesmas terminal masih secara terbuka, tidak ada penutupnya. Nah, kemudian di sini dengan menapis dengan isunya ini dengan teknik APKL, yaitu yang pertama, isu pertama ya belum optimal sistem penomoran rekam medis dengan kode wilayah dan lainnya seperti tadi, kelurahan sampai status keluarga. Kemudian yang kedua, tingkat berkas rekam medis yang sudah disimpan dan sempitnya ruang di rak filing. Kemudian yang ketiga, ruang penyimpanan rekam medis terbuka tanpa ada akses tertutup. Nah, dengan metode APKL ini terdapat total nilai yang tertinggi, yaitu yang paling utama itu adalah pada ranking 1, yaitu belum optimalnya sistem penomoran rekam medis. Karena ini hampir semua rekam medis belum ada menggunakan metode nomor kode-kode tersebut. Selanjutnya kita melakukan dengan analisa respon, yaitu bentuknya itu belum optimal sistem penomoran rekam medis dari segi SDM, itu kurangnya mutu pelayanan loket pendaftaran lewat jalan. Kemudian petugas tidak memahami betapa pentingnya membuat nomor rekam medis dengan sesuai standar yang dilakukan. Kemudian dari segi metodenya itu berkurangnya kerahasiaan rekam medis dan bisa hilang. Kemudian kurangnya pemberlakuan aturan untuk lebih patuh. Untuk lingkungannya itu kurangnya dukungan dari internal, dan internal ini dari seluruh sivitas puskesmas terminal. Dan selanjutnya pada lingkungan itu rendahnya kepatuhan dalam menulis nomor RM family folder. Kemudian dari segi prasarananya itu ya minta redesign ulang formulir rekam medis dengan lengkap dan benar. Kemudian dari sarana ini perlunya anggaran untuk mencetak formulir map rekam medis family folder. Selanjutnya pada penelitian ini pun isu ini kita menampilkan dengan analisis isu secara SWOT. Ya, SWOT itu pertama untuk strength kekuatan itu adanya anggaran untuk melawan pencetakan ulang, katanya untuk formulir pencetakan anggarnya sudah ada. Artinya kita bisa mencetak lebih banyak. Kemudian yang kedua, sudah adanya kekuatannya, sudah ada SOP-nya untuk melakukan sistem penomoran secara legal. Dan artian kemarin pada sistem penomoran belum diberikan SOP, sehingga petugas yang ada tidak mengerti aturan-aturan yang sudah diberlakukan sebelumnya. Sekarang hanya nomor saja, tidak ada memuat kode kecamatan,
kemudian kode kelurahan, kemudian status dalam keluarga, baru nomor peserta rekam medis di peserta pasien berobatnya. Kemudian kelemahannya di situ hanya satu orang yang mengerti pengisian formulir rekam medis, yaitu saya sendiri. Nah, jadi yang ada ini hanya pekarya PNS yang istilahnya hanya mengerti apa yang dikerjakan, apa yang membuat beliau nyaman. Jadi tidak ada SOP pun, ya istilahnya nomor itu saja yang digunakan, tidak ada prosedur yang protapnya, prosedur tetap apa yang digunakan nomor-nomor tersebut. Kalau untuk peluangnya itu peluangnya kami adanya peralihan rekam medis manual ke rekam medis atau puskesmas. Ini nomornya sudah ditentukan dan otomatis ada nomor kode kecamatan, kelurahan, status keluarga, dan nomor peserta berobat. Kemudian untuk peluang selanjutnya itu sistem penomoran rekam medis terbaru untuk mengetahui identitas dengan jelas, dalam artian nomornya sudah bagus, statusnya sudah bagus, kemudian kode-kode kelurahannya sudah ada, jadi untuk pendataan lebih nyaman, kemudian lebih jelas peserta ini dari mana, asal mana, dan kelurahan mana. Kemudian ancamannya mungkin SDM kurang ini memahami sistem penomoran kode penomoran tersebut pada rekam medis sehingga menimbulkan ketidaklengkapan pengisian. Dalam artian petugas sekarang karena SDM-nya terbatas dalam artian dari segi pendidikan, jadi kurang memahami. Nah, kemudian selanjutnya ancamannya itu cenderung kembali penomoran rekam medis yang sebelumnya, dalam artian penomoran sebelumnya yang menggunakan nomor sebelum menggunakan kode wilayah, kecamatan, kelurahan, status keluarga, dan nomor peserta. Jadi mungkin karena sulit bagi beliau, jadi cenderung ancamannya kembali ke nomor sebelumnya lagi jika saya tidak ada mengawasi atau menemani di sana. Itu aja presentasi dari saya tentang analisis isu yang ada di unit kerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.